Halo, selamat datang kembali di Stock Research. Di episode ini saya akan membahas tentang emiten yang teman-teman banyak request ya. Di mana emiten ini sedang diakuisisi oleh Sultan Kalimantan. Kira-kira nanti bakal seperti apa sahamnya dan corporate action apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin teman-teman bisa simak di video kali ini ya. Nah, sebelum saya mulai, mungkin teman-teman barangkali ada yang ingin jadi klien One Stock Research, bisa WhatsApp aja ya di 0811-888-4657 ya. Nah, untuk saham yang sedang diakuisisi oleh si Sultan Kalimantan ya, atau kita sebut aja Haji Isam ya. Ini adalah PT Dana Berata Luhur atau TB ya, di mana TB ini sudah diakuisisi ini sebesar 71% saham beredar atau sekitar 901.000 saham ya. Di mana pengambilan atau proses akuisisinya ini sudah terjadi ya. Ini pada tanggal 19 Maret tahun 2025. Dan beritanya sudah banyak ya di kanal berita yang biasanya kita pakai untuk membaca berita di saham. Dan ini setelah saya cek, proses akuisisinya sudah terjadi ya. Ini dia pakai broker PO ya, atau pilar emas ya. Dan nilainya pun setara ya dengan apa yang diberitakan. Dimana ini kan 457 miliar, ini adalah 470 miliar. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam lagi, mungkin saya akan bahas tentang background ya dari TB sendiri. Jadi TB ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pertambangan dan juga bidang jasa penunjang kegiatan pertambangan ya. Di mana dia ini punya beberapa sub company ya. Ada PT Pelabuhan Talenta Bumi, di mana ini bergerak dalam bidang jasa pengolahan pelabuhan batubara. Terus ada PT Talenta Bumi Energi, di mana dia ini berusaha dalam bidang perdagangan batubara. Terus yang terakhir adalah PT Talenta Bumi ya, berusaha dalam penyediaan pengangkutan dan pelabuhan batubara. Nah, si TB ini dia diakuisisi oleh PT 2 Samudra Perkasa ya, di mana PT 2 Samudra Perkasa ini dimiliki oleh Haji Isam. Dan seperti yang teman-teman tahu juga bahwa pemerintah kalau nggak salah di tahun 2023 atau 2024 kemarin itu meresmikan salah satu pabrik pengolahan gula ya terbesar di Indonesia, itu di daerah Sulawesi ya. Dimana saya curiga bahwa TB ini di kemudian hari ya mungkin akan ikut serta dalam proyek ini, dimana Jonin Group ini kan sekarang yang mempunyai TB ya. Kalau misalkan TB nanti menjadi anak usaha atau dimiliki oleh PT 2 Samudra Perkasa, ada kemungkinan juga dia nggak cuma mengangkut batu bara ya, kemudian di nextnya kemungkinan dia akan mulai merambah ke pengangkutan gula ya. Ini adalah asumsi saya berdasarkan berita-berita yang saya coba cari. Nah, PT Samudra Perkasa ini dia baru mengakuisisi TB ya tanggal 19 kemarin, dimana kalau kita lihat komposisi masyarakatnya ya, komposisi masyarakat yang lokal ini udah pegang 71% ya, 71%. Habis itu individual pegang masyarakat individual ini pegang 20%. Terus ada Lim Oiwah ini pegang 8,31%. Terus jumlah pemegang sahamnya sendiri ini dari Oktober sampai Maret ini terus naik ya, karena memang sahamnya cukup atraktif juga sih kalau saya lihat. Nah, ini mungkin dari lebih detailnya saya bisa jabarkan lewat breakdown ini ya, dimana pemegang saham publiknya itu adalah 20,4%, terus individual insider 8,6%,
private company-nya 71,2%. Ya, kurang lebih sih hampir sama dengan sebelumnya, cuman saya lihat ini kan tanggal 24 Maret Lim Oiwah ini udah mulai mengurangi sahamnya ya, dimana dia kan sebelumnya punya 8,3 ya, sekarang dia udah kurangi 2,14%. Saya kurang tahu apakah Lim Oiwah nanti akan menjual sahamnya juga ke Dua Samudra Perkasa, karena kalau memang dia menjual, kemungkinan si Dua Samudra Perkasa nanti akan pegang 80% ya, 80% saham beredarnya. Nah, ini adalah chart dari saham TB ya, chart dari saham TB. Ini dia masih di rank harga 710 ya, mungkin pagi ini dia sempat naik ke harga 770 kalau nggak salah. Ini adalah chart TB kemarin ya, kemarin siang. Kebetulan saya buat grafiknya kemarin siang. Kalau menurut saya TB akan bergerak di rank harga 600 sampai 800 ya. Kenapa? Karena dia kan mau mandatory tender offer ya. Mandatory tender offer biasanya itu adalah di rank harga dia akuisisi ya. Nah, dia akuisisi di harga berapa? Mungkin kita bisa cross check lagi di harga ini ya. Jadi dia akuisisi itu di harga 500 teman-teman. Akuisisi di harga 500, kalau misalkan harganya sekarang di 700-an, mandatory tender offer-nya kemungkinan gagal ya, kecuali si Samudra Dua Perkasa ini mau memberikan harga tender offer yang sesuai dengan harga market ya. Misalkan harga marketnya sekarang di 710, mungkin dia bisa nawarin di harga 750 atau mungkin 800 ya, itu baru tender offernya mungkin bisa berhasil ya. Cuma menurut saya sih dia akan stabil ya, stabil sampai kita lihat nanti tender offernya hasilnya seperti apa. Kalau misalkan tender offernya di harga yang kurang oke sih, kemungkinan sahamnya akan turun kembali ya, karena seperti kasus saham port ya yang dulu pernah saya bahas, ketika tender offer memang sahamnya naik, tapi setelah tender offer itu selesai, tender offernya tidak berhasil, sahamnya balik lagi ke harga akuisisinya ya. Jadi harga akuisisi itu sekarang menjadi support terkuat ya untuk saham-saham yang sedang diakuisisi. Nah, selanjutnya saya akan membahas saham ANJT ya. Jadi ANJT itu sama kayak TB ya. Dia diakuisisi oleh Siliandra Fangiono ya, sebesar 91,17%. Di mana ANJT ini diakuisisi senilai 5,4 triliun. Ini akuisisinya lebih besar ya daripada TB ya. Dan akuisisi dari porsi persentasenya juga lebih besar. Nah, langsung aja kita bahas struktur pemegang sahamnya. Struktur pemegang sahamnya sendiri sekarang dipegang oleh PT Memimpin dengan Nurani ya, dan juga Austindo Kencana Jaya. Terus ada Yayasan Tahija ya, ini sebagai pengendali. Dan menurut saya ketiga pengendali ini yang akan di take over ya. Dan kita lihat number of shareholder-nya berkurang terus. Ini bagus sih, karena retailnya semakin berkurang ya. Dan kita breakdown dari segi ownership-nya. Ini karena sahamnya belum di take over ya. Ini belum ada perubahan terlalu signifikan. Mana private company-nya itu 81,7%. Terus individual insider-nya itu adalah 13,1%. Kalau misalkan kita totalin ya, misalkan 81,7, ditambah 13,1 itu dapatnya 94,8 ya.
terus ada institusi 0,08, ya kurang lebih saham beredar non publik ya itu adalah 95%. Jadi sahamnya ini minim retail lah istilahnya. Ini kan teman-teman bisa cross check ya, general publiknya itu cuma 5,12%. Dan kalau misalkan kita breakdown lebih dalam lagi ya, ternyata ini ada Pak Lo Keng Hong ya, ada Pak Lo Keng Hong, dia punya 33 juta lembar saham ya. Dan ada beberapa investor retail lainnya ya, investor besar retail lainnya. Kalau misalkan nanti ya NJT kan ini akuisisi ya, ini sebesar 5,4 triliun ya, di mana perusahaannya ini juga menyiapkan dana 31 juta dolar ini untuk MTO atau mandatory tender offer, di mana kalau kita lihat ya, kita hitung-hitung berdasarkan nilai akuisisinya itu si ANJT ini kan memiliki ekuitas 6,3 triliun ya, terus nilai akuisisinya adalah 5,4 miliar, di mana ini adalah setara 91% ya, 91% saham beredar. Nah, nilai market cap-nya sekarang itu adalah 5,3 triliun ya, ini saya hitung kemarin ya. Nah, PBV akuisisinya itu adalah sebesar 0,85 ya, atau mungkin sesuai dengan yang ada di lembarnya itu adalah 0,86. Sementara PBV-nya sekarang adalah 0,79. Nah, kalau misalkan PBV di akuisisinya adalah 0,86 dan PBV saat ini adalah 0,80, berarti masih ada upside ya. Dimana ini waktu sahamnya kalau nggak salah di 1.500-an. Ini saya waktu share di grup saya. Nah, menurut saya harga tender offer-nya itu nanti ya itu adalah di harga 1.630 sampai 1.700 ya, dimana ini adalah setara dengan nilai akuisisinya. Nilai akuisisinya itu kalau pakai PBV 0,8 ya 0,85 atau 0,86 itu di kisaran harga 1610 sampai 1630. Nah, kalau misalkan perusahaannya nanti pengen tender offer-nya berhasil ya, mereka harus kasih harga lebih ya, mungkin bisa sampai ke 1.700. Nah, untuk saham NJT-nya ini harus seperti apa atau kedepannya seperti apa, balik lagi ya, untuk saham-saham corporate action mandatory tender offer itu kita harus lihat hasil mandatory tender offer-nya ya. Kalau mandatory tender offer-nya berhasil, atau mungkin teman-teman bisa lihat ya, investor-investor besar yang ada di sini ikut mandatory tender offer ya. Jadi yang awalnya publiknya ini 5,12%, terus investor-investor besar ini yang di bawah 5% ini ikut MTO, seharusnya mandatory tender offer ANJT ini mungkin lebih sukses ya, berpotensi lebih sukses daripada mandatory tender offer dari saham TB. Jadi kemungkinan ANJT ini MTO-nya lebih berhasil. Nah, ketika MTO-nya lebih berhasil atau saham beredar di publik yang semakin sedikit, mungkin teman-teman bisa cross check aja pergerakan saham SMDM terus MFIN itu setelah MTO-nya berhasil itu sahamnya seperti apa. Karena saya kan nggak akan ngomong sahamnya naik atau seperti apa ya. Karena ini bersifat disclaimer. Jadi untuk saham NJT, prediksi saya sih mungkin akan sideways ya, di harga atas. Kalaupun sahamnya turun, justru menarik karena pasti banyak yang beli sih, karena MTO-nya kan harga 1.620 ya, atau akuisisinya kan harga 1.620. Kalau turun sih seharusnya lebih menarik ya.
karena kita bisa ikut MTU dan juga beli setelah MTU-nya selesai, jadi dapat cuan double. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa WhatsApp aja di nomor yang kemarin, atau pengen jadi klien Western Research, bisa WhatsApp aja di nomor kemarin, di nomor yang tadi ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di next video.